Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiasa Putri Rahayu, nomor BP 20101152630076. Saya dari kelas F2. Baiklah, di sini saya akan memberi penjelasan singkat mengenai testing SW atau pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu pengujian perangkat lunak yang mencakup yaitu satu strategi. Strategi itu metode perancangan kasus uji dalam sekumpulan langkah yang direncanakan. Yang kedua yaitu teknik atau metode. Perancangan ini diuji melalui dua cara yaitu white to box dan black to box. Yang ketiga melalui testing. Yang keempat pengujian perangkat lunak yang dilakukan dalam software verification dan validation. Yang kelima verifikasi dan validisasi perangkat lunak adalah bagian dari software quality assurance. Tujuan pengujian yaitu pengujian dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan, tetapi untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada di program. Pengujian tidak dapat menunjukkan ketidakhadiran defek atau pengujian hanya menunjukkan bahwa kesalahan perangkat lunak itu ada. Selanjutnya prinsip-prinsip pengujian. Prinsip-prinsip pengujian ada beberapa. Yang pertama, semua penguji harus dapat dirunut ke requirement. Yang kedua, pengujian harus direncanakan jauh sebelum dilakukan. Yang ketiga, pengujian dilakukan dengan prinsip Pareto di mana 80% dari keseluruhan kesalahan yang didapat saat pengujian dapat diruntut ke 20% dari kesalahan modul. Persoalannya bagaimana menemukan 20% modul tersebut. Selanjutnya, pengujian harus dimulai dari lingkup kecil ke lingkup besar. Selanjutnya, tidak mungkin ada pengujian yang eksklusif. Selanjutnya, supaya efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak lain yang independen. Perancangan perangkat lunak harus memiliki beberapa kualitas seperti operability, observability, controllability, decomposability, simplicity, stability, understandability. Kualitas pengujian yang baik itu memiliki beberapa cara atau syarat. Yang pertama, memiliki peluang yang besar dalam menemukan kesalahan. Kedua, tidak berganda. Yang ketiga, cukup mewakili semua kemungkinan. Yang keempat, tidak terlalu sederhana dan tidak terlalu rumit. Strategi pengujian terdapat beberapa. Yang pertama, pengujian modul atau unit. Pengujian modul atau unit metodenya yaitu white to box. Sedangkan pengujian integrasi pengujian perangkat lunak dilakukan melalui metode white to box dan black to box. Selanjutnya, pengujian validasi. Pengujian ini biasanya dilakukan melalui metode black box. Sedangkan pengujian sistem, pengujian ini dan dapat dilakukan dari elemen sistem lain sebagai suatu kesatuan. Strategi pengujian unit terdapat hal yang diujikan seperti antarmuka modul, struktur lokal, kondisi batas, jalur bebas, jalur penanganan kesalahan. Strategi pengujian integrasi terdapat beberapa rancangan. Yang pertama top down, yang kedua jenis sub, yang ketiga bottom up. Kita lanjut selanjutnya yaitu strategi pengujian validasi. Terdapat beberapa proses. Yang pertama, persiapkan masalah atau saling tuding. Yang kedua, jenis sistem tes. Jenis sistem tes yaitu pengujian pemulihan, pengujian keamanan, pengujian kekuatan, pengujian kinerja. Selanjutnya kita masuk pada teknik pengujian white box. Jenis-jenis teknik white box yaitu basis part testing, kontrol struktur testing. Ada dua pengujian. Kalau pengujian teknik black box yaitu graph based testing, equivalence prototyping, boundary value analysis, conversion testing, dan dubbing. Baiklah, hanya itu penjelasan singkat mengenai testing SW dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.